Selamat siang Ibu. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini Bu Togi? Sehat kan? Selamat siang Bu Ruslina. Kabar saya siang ini sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu sehat juga Bu? Iya, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ini katanya Ibu mau ngobrol nih sama saya nih, menyampaikan sesuatu hal. Silakan Bu. Iya, Apa yang iya pingin Bu. Ibu sampaikan, Ibu obrolkan, kita diskusikan bersama Bu. Iya Bu Ruslina. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Ruslina yang mana Ibu mau oh, menerima saya, mau curhat sama Bu Ruslina. Saya ada punya masalah sedikit ini Bu Ruslina, yang mana ada siswa saya yang berperilaku kurang baik. Dia itu Bu Rus suka sekali menjahili teman dan mengejek-ngejek temannya, khususnya bagi anak-anak perempuan. Kebetulan saya itu ada wali kelasnya, Bu. Karena tidak tahannya mungkin mereka, Bu, dengan ejekan-ejekan temannya yang tadi atau gangguan temannya itu, Bu, sampai mereka datang menjumpai saya. eh, ada itu anak-anak itu hampir 10 orang, 10 orang Bu yang datang kepada saya. Ya, mereka dibilang si temannya yang laki-laki itu, saya sebutkan aja namanya Bu, Habil. Ya Bu. Jadi si Habil ini sering mengejek temannya dengan mengatakan ada perempuan temannya ini gendut, adalah yang dikatakan dia itu bulat, ada lagi Bu Rus yang dikatakan dia itu karena kecil memang mungil kali anak-anak ini, koci koci gitu, sering sekali. Baru ada lagi teman dia Bu, mungkin ya dibilanglah dia kayak monyet ya. Dan ada juga lagi bahkan orang tuanya seringkali disebut-sebut namanya Bu, nama orang tuanya. Jadi, mungkin sering sekali karena keseringan dia disebut-sebut gitu, Bu, dia nggak tahan lagi. Makanya dia datang kepada saya, mereka datang pada saya, sampai dia nangis, "Bu, saya Bu, diejek-ejek, saya Bu seperti ini," katanya. Terus, saya pun terkejut mendengar mereka padahal sudah keseringan dia diejek. Mungkin Bu karena sudah saking sakitnya atau sedihnya dia menahan rasa malu kepada teman-temannya yang dibilang dia monyet, maka dia eh, sampai nangis. Nah, kira-kira itu Bu masalahnya Bu. Hmm, Kalau saya mau Bu, saya mau minta tolong atau kita cerita tentang apa solusinya Bu, Bu Ruslina. Oh, sampai seperti itu ya Bu ya. Eh, Perilaku Habil ya di kelas ya Bu. Suka mengganggu teman-temannya yang perempuan, menjahili, mengejek, sampai teman-temannya menangis ya Bu ya. Eh, Iya jadi Bu Bu, Ruslina. dari apa nih yang sudah Ibu curhatkan tadi, yang udah Ibu sampaikan, kira-kira harapan apa nih yang Ibu Togi harapkan untuk permasalahan ini? Begini Bu Ruslina, dari perbincangan kita hari ini, saya mengharapkan supaya ada maunya solusi yang terbaik dari percakapan kita ini, Bu Rus. Yang bagaimanapun saya agar saya bisa dapat merubah sifat perilaku yang ada pada anak saya tersebut, yaitu si Habil tersebut, Bu. Eh, dan dapat merubah karakter dia yang jelek itu, Bu, yang kurang baik agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dan dia tidak mengganggu dan mengejek temannya, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu Roslina.
Oh iya ya Bu, jadi memang kita dalam pendidikan ini berupaya merubah karakter anak-anak dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari hal yang tidak baik menjadi baik, itu memang kita upayakan. Lalu untuk permasalahan ini Bu, apakah Ibu sudah membuat nih indikator-indikator apa saja yang akan Ibu tuangkan untuk merubah perilaku anak tersebut, Bu? Oh, iya Bu Ruslina. Kan saya kan begini mengajar di kelas tingkat SMP, Bu. Jadi menurut saya, Bu, indikator yang baik itu adalah atau alat ukur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang baik itu yaitu yang ada yang pertama eh, tidak mengganggu temannya. Baru yang kedua, Bu, saling membantu atau menolong teman. Yang ketiga, mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Dan yang keempat, Bu, adanya disiplin pada anak. Kira-kira begitulah, Bu, indikator yang saya harapkan yang ada di kelas saya, Bu. Oh, Ibu sudah membuat beberapa indikator untuk perubahan perilaku anak tersebut ya Bu ya, seperti agar timbul rasa empati, kemudian rasa saling tolong menolong, saling menghargai seperti tadi. Lalu nih Bu, kira-kira nih apa yang Ibu lakukan supaya anak tersebut berubah perilakunya sesuai dengan indikator tadi? Langkah apa yang Ibu ambil? Ya, baik Bu Ruslina, untuk yang pertama kali yang saya lakukan itu yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Ibu Ruslina. Namun sebelumnya itu saya akan lakukan juga kepada mereka untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada anak-anak saya itu tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati pada waktu-waktu yang lewat. Dengan demikian, mereka itu menjadi ingat dan bahkan memang sudah ada kesepakatan yang telah mereka perbuat. Mungkin karena si Habil itu Bu yang sering mengejek itu dia mungkin lupa akan adanya kesepakatan itu Bu Rus. Jadi saya mengingatkan mereka pada kesepakatan yang telah mereka perbuat. Yang mana itu Bu, kesepakatan itu Bu, misalnya datang tepat waktu, ya datang tepat waktu, ya baru saling menghormati, baru saling menyayangi Bu, suka menolong, jujur, itu merupakan kesepakatan kelas yang telah mereka perbuat Bu. Maka disitulah mereka Bu jadi ingat ya yang sudah mereka sepakati dan mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kira-kira seperti itu Bu Ruslina. Wah, luar biasa ya Bu. Berarti kalau boleh nih saya merangkumnya bahwasannya sebenarnya kesepakatan kelas itu sudah ada, dibuat secara bersama-sama di kelas dan itu merupakan langkah Ibu dalam berupaya untuk merubah perilaku anak tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang sudah Ibu tetapkan. Jadi Ibu Iya, Bu. mengingatkan tentang kesepakatan kelas, kemudian mereka nantinya bisa mengingat kesepakatan kelas itu sehingga mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut. Lalu nih Bu, untuk indikator yang telah Ibu buat itu seperti apa ya Bu?
Oh, ya indikator yang saya buat ya seperti kesepakatan kelas itu Bu dari rukun yang mana misalnya Bu saling membantu dan saling menyayangi. Dari disiplin Bu yaitu datang tepat waktu. Dari jujur Bu, mungkin anak-anak pada waktu ujian tidak mencontek. Nah, baru Bu melaksanakan piket, berkata-kata yang benar, seperti itu Bu Rus. Dari situ anak-anak akan timbullah adanya budaya positif Bu. Hmm, seperti itu Bu ya. Bagus sekali sebenarnya sudah itu program yang sudah Ibu buat. Kemudian Bu sebagai bentuk komitmen tanggung jawab kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau hasilkan setelah program tersebut Ibu jalankan Bu? Oh, begini Bu Rus, dari hasil itu semuanya saya mengharapkan anak-anak ini atau anak-anak saya ini dapat menjadi anak yang lebih baik lagi Bu, dan mereka dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Jadi saya mendapat yang mereka sepakati Bu Ruslina. Jadi dengan ini Bu Ruslina saya menjadi mendapatkan solusi yang mana Bu Ruslina, anak saya yang tadi yang agak bisa dikatakan jahil atau karakter yang kurang bagus, bisa nanti menjadi berperilaku yang lebih bagus baik lagi atau berkarakter bagus lagi Bu. Dan mudah-mudahan Bu saya juga akan menerapkan semuanya ini Bu, dapat saya terapkan di sekolah, di lingkungan saya tinggal, dan bahkan Bu, di keluarga saya Bu Ruslina. Kira-kira seperti itu Bu Rus. Luar biasa Bu Togi. Intinya nanti ketika apa yang sudah Ibu rencanakan, sudah Ibu laksanakan ini berhasil dapat merubah perilaku anak-anak dan kita harapkan bersama juga hal tersebut nantinya bisa menjadi budaya positif pada sekolah kita ya. Ya, luar biasa Iya Bu memang yang sudah Ruslina. Ibu lakukan. Iya Bu Saya Ruslina. semoga apa yang Ibu buat nantinya akan berhasil dan dapat kita terapkan secara bersama-sama ya Bu. Iya Bu Baik Ibu, Ruslina. terima kasih. Mungkin Terima kasih. masih ada Ibu yang ingin disampaikan? Iya Bu. Ini Bu, nanti Bu, seandainya Bu saya berhasil untuk menyelesaikan masalah saya yang ada di sekolah dengan yaitu tentang anak saya akan memberitahukan lagi sama Ibu ya Bu. Saya akan menginformasikan bagaimana hasilnya. Ibu jangan bosan-bosan mendengarkan ya Bu keluhan saya. Ya Bu Rizna. Oh tidak Bu, itu malah kita berbagi praktik. Baik ya Bu, berbagi praktik. Baik, Iya mungkin Bu Ruslina apa yang bagus. Ibu sampaikan nantinya juga dapat saya terapkan di sekolah saya. Ya. Iya Baik Bu Ibu, Rusna. Terima selamat kasih ya Bu siang. Rus. Semoga kita Ya, terima sehat-sehat dan bisa tetap melaksanakan aktivitas dengan baik. Oke Bu, selamat Iya, terima siang. kasih Bu Ruslina. Terima kasih banyak. Selamat siang Bu. Saya Ruslina, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang nih Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu Ibu. Saya menghubungi Ibu karena ada hal yang ingin saya bicarakan pada Ibu. Oh, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabar Ibu? Apa Ibu sehat Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu juga Ya, sehat kan? iya Bu, saya sehat-sehat. Apa itu Bu yang mau Ibu tanyakan Bu Ruslina? Begini Bu, saya nih kan lagi
dalam program pendidikan guru penggerak pada saat ini, Bu, sedang berjalan. Jadi dari materi-materi yang saya dapatkan itu, Bu, saya berharap dapat menerapkan di kelas saya sehingga saya berharap menjadi guru yang mampu membuat kelas itu menjadi kelas yang aktif, menyenangkan, dan saya juga berharap dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu Ruslina, ide Ibu dalam pembelajaran. Berarti Ibu mau menerapkan pembelajaran yang mampu untuk mengembangkan segala ide-ide yang ada pada Ibu. Jadi, bagaimana dengan perincian Ibu tentang ide-ide Ibu tersebut, Bu Ruslina? Saya rincian yang saya buat itu, Bu, saya ingin membuat pembelajaran di kelas saya itu lebih aktif, lebih hidup gitu, Bu, lebih menyenangkan sehingga siswa-siswa juga belajar itu termotivasi seperti itu, Bu. Saya juga ingin bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, Bu. Oh, begitu ya Bu Ruslina. Berarti Ibu mau mengembangkan ide-ide yang menarik dan yang inovatif. Nah, kalau begitu Bu Ruslina, eh, bagaimana Ibu bisa mengembangkan kreativitas Ibu tersebut dan inovasi Ibu untuk Ibu kembangkan di sekolah Ibu, Bu? Atau di yang ada pada diri Ibu yang mau Ibu kembangkan? Bagaimana Ibu Ruslina? Saya mencoba nih menerapkan hasil dari pembelajaran pada program guru penggerak itu, Bu. Saya terapkan secara bertahap di sekolah. Kemudian saya juga berusaha mencari informasi tentang pembelajaran aktif dan bagaimana menemukan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk media pembelajaran. Saya upayakan itu dengan saya coba mengikuti pelatihan mandiri, kemudian webinar, dan saya juga berbagi praktek baik dengan rekan-rekan sejawat di sekolah sehingga bisa menemukan ide-ide media pembelajaran yang kreatif tersebut, Bu. Oh, bagus sekali ide Ibu tersebut, Bu Ruslina, yang akan mau Ibu kembangkan di sekolah Ibu. Eh, Tadi Ibu katakan ya itu bisa meningkatkan keterampilan dan mengembangkan media pembelajaran di sekolah Ibu ya Bu ya Rus. Nah, jadi dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi tersebut Bu, eh, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengembangkan ide tersebut Bu? Dalam mengembangkan dalam menerapkan pembelajaran yang aktif dan mengembangkan ide-ide dan kreativitas pada media pembelajaran yang inovatif itu masalah saya, Bu, sebenarnya ada beberapa hal tantangan yang saya hadapi, yakni kurangnya kemampuan saya dalam segi teknologi, Bu. Seperti kita ketahui bersama saat ini anak-anak itu lebih senang ketika belajar itu kita kaitkan menggunakan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Dan itu menjadi tantangan saya karena saya memang sedikit kurang memahami, Bu, dalam penerapan teknologi-teknologi
Kemudian saya juga masih memiliki beberapa masalah, yakni untuk memahami atau kita memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, karena keberagaman dari minat dan gaya belajar siswa yang ada di kelas saya, Bu. Kemudian dalam pengembangan ide untuk mengembangkan media pembelajaran ini saya juga belum banyak memiliki ide, Bu. Jadi masih perlu banyak menambah wawasan untuk hal tersebut. Oh, begitu ya, Bu Ruslina ya. Berarti ada banyak tantangan yang Ibu hadapi. Yang pertama tadi masalah teknologi ya, Bu, yang masih kurang. Belum lagi masalah ide-ide yang baru supaya ada perubahan di dalam pengembangan media pembelajaran dan inovatif yang mau Ibu kembangkan. Iya, Bu Ruslina ya. Nah, jadi kalau eh, menurut Ibu ya, langkah apa yang harus Ibu ambil bila mengatasi tantangan tersebut, Bu? Dan dengan pertimbangan apa, Bu? Semua informasi yang telah Ibu bahas tadi. Saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu secara bertahap, Bu, sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, dan saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkannya. Kemudian saya juga berupaya untuk mencari ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan media pembelajaran saya dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa, kemudian minatnya, dan gaya belajar mereka, sehingga apa yang saya sampaikan nantinya akan berterima pada mereka dan akan dapat mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Seperti itu, Bu. Ya, oh bagus sekali, Bu. Pendapat Ibu itu, ide Ibu tersebut. Eh, Sekarang, Bu, apa masalahnya untuk memastikan bahwa ada rencana aksi Ibu yang mau Ibu kembangkan itu, Bu? Bagaimana Ibu memastikannya, Bu Ruslina? Uh, dalam mengembangkan rencana yang sudah saya buat ini, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya sampaikan rencana saya yang akan saya laksanakan. Kemudian saya minta nanti mereka memberi umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan, sehingga dapat saya pergunakan sebagai refleksi dan kemudian akan saya gunakan untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan bagian-bagian mana yang perlu perbaikan dan perlu adanya peningkatan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Rusna. Bagus sekali ya, Bu Rus, akan ide Ibu dan masukan-masukan Ibu yang mau akan Ibu kembangkan. Sekarang, Bu, saya akan, kalau Ibu minta bantuan dari saya akan bisa membantu Ibu untuk mencarikan mentor, Bu, yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan media pembelajaran dan inovasi Ibu. Bagaimana, Bu Ruslina? Saya pikir pun itu pas ya, Bu. Saya perlu bimbingan dari mentor sehingga apa ide yang sudah saya miliki tadi dapat dikembangkan sesuai dengan materi-materi yang pas, dan nanti dengan bimbingan mentor mungkin akan lebih kreatif lagi hasilnya dan akan lebih baik, sehingga nantinya hal tersebut akan membuat apa yang sudah saya rencanakan ini berhasil dan dapat
saya terapkan serta saya juga bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain sehingga pembelajaran di sekolah kami nantinya akan aktif dan menyenangkan. Itu nanti untuk lebih luasnya, Bu. Memang terkhususnya saya masih fokus pada kelas saya, namun nanti rencananya juga saya akan berbagi praktik baik ini kepada teman-teman yang lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih atas bantuan Ibu nantinya membantu saya untuk menemukan mentor yang pas. Iya Bu, saya akan membantu Ibu untuk mencarikan mentor Bu. Kalau Ibu membutuhkan, bisa Ibu menghubungi saya kembali lagi. Mudah-mudahan Bu, apa yang mau Ibu kembangkan, inovasi dan ide-ide Ibu yang ada itu bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu dan di lingkungan Ibu, bahkan di keluarga Ibu ya Bu Ruslina ya. Bagus sekali ya Bu. Kalau begitu Iya, ada Ibu. lagi Bu yang mau Iya. ditanyakan Bu Ruslina? Saya pikir sudah cukup demikian Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu, dan terima kasih atas saran, solusi dan diskusi yang kita lakukan ini sehingga saya merasa sedikit lega Bu, terkurangi beban yang selama ini ada pada saya sehingga dapat nantinya membantu saya untuk melaksanakan rencana yang sudah saya buat. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu.